Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B, kembali lagi dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Hari ini Usahani akan membahas lebih lanjut bab teks deskripsi yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Hari ini kita akan membahas tentang telaah struktur dan bahasa dalam teks deskripsi. Struktur teks deskripsi seperti yang kita ketahui ada 3. Yang pertama identifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, dan penutup. Lalu apa itu yang dimaksud dengan identifikasi? Nah, kita cari tahu. Identifikasi merupakan gambaran umum. Nah, ini gambaran umum dari objek yang akan kita deskripsikan. Misal kalian akan mendeskripsikan sebuah rumah, lah kita memberikan gambaran umumnya rumah itu apa? Gambaran umumnya di dalam identifikasi ini. Oh, rumah itu tempat berteduh dan sebagainya. Rumah itu suatu tempat yang digunakan manusia untuk melindungi dirinya dari panas, dari hujan dan sebagainya. Itu identifikasi. Nah, kemudian ada deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu apa? Nah, deskripsi bagian itu lanjutannya dari gambaran umum tadi yang di awal identifikasi. Nah, itu berisi perincian bagian objek yang dideskripsikan. Nah, ini diberikan secara subjektif oleh penulis atau subjektif itu pandangan dari penulis. Jadi menurut pandangannya si penulisnya. Nah, ini bisa dibantu dengan 3 hal. Di dalam memerinci sebuah objek itu kalian bisa menggunakan 3 hal ini. Yang pertama, menyampaikan apa yang dilihat oleh penulis. Misalnya tadi kalau menggambarkan rumah, berarti merincinya ketika si penulis itu mau mendeskripsikan, oh warnanya rumahnya seperti ini, rumahnya bentuknya seperti ini. Nah, itu menjawab dari apa yang dilihat penulis. Nah, kemudian apa yang didengar disampaikan. Seolah-olah jadi pembaca itu sama seperti si penulis tadi, ingin menyampaikan apa tuh sampai ke pembacanya. Kemudian apa yang dirasakan. Nah, ini ungkapan yang dirasakan oleh penulis terhadap suatu objek. Nah, selanjutnya di dalam jenis pengembangan deskripsi bagian itu ada 4 hal. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Yang kedua, ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, kita akan bahas satu persatu keempat pengembangan ini, pengembangan teks deskripsi ini ya. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Deskripsi bagian berdasarkan ruang ini merupakan perincian bagian-bagian ruang objek. Nah, gitu. Misalnya mau mendeskripsikan rumah, berarti kemudian dideskripsikan berdasarkan ruang. Oh, berarti ini ruang tamunya, ini ruang tengahnya. Nah, itu namanya deskripsi bagian berdasarkan ruang. Kemudian yang kedua ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Jadi ini merinci objek, dijelaskan secara detail bagian-bagian objeknya. Misal kalau kita mau mendeskripsikan anatomi tubuh manusia, lah itu kalian mendeskripsikannya secara detail bagian-bagiannya, matanya mana, hidungnya mana. Nah, sama seperti halnya ketika kita mau mendeskripsikan pantai. Nah, itu dideskripsikan bagiannya. Oh, ini bibir pantainya seperti apa, ombaknya seperti apa, apakah tenang, apakah ombaknya besar dan sebagainya, itu disampaikan secara detail di dalam deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Kemudian yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Ini maksudnya seperti apa? Jadi ketika seorang penulis mau mendeskripsikan sesuatu gitu ya, ini disampaikan secara detail dari awal sampai akhir. Misal kalian menonton pementasan drama. Nah, ketika menonton pementasan drama, kalian ingin menceritakan atau mendeskripsikan berlangsungnya pementasan drama. Itu disampaikan dari awal sebelum pementasan drama itu dimulai, sampai bagaimana pementasannya, hingga di akhir pementasan seperti apa. Jadi disampaikan secara detail dari awal sampai akhir pementasan. Kemudian yang keempat ada deskripsi bagian berupa pemfokusan. Maksudnya, jadi si penulis itu fokus pada satu hal dari objek itu, jadi digaris bawahi gitu. Yang paling dibahas terus-menerus itu namanya pemfokusan. Misal
ketika mendeskripsikan rumah, pasti seorang penulis itu punya salah satu tempat atau bagian yang ingin difokuskan di dalam teks deskripsi itu. Nah, misalnya ketika mendeskripsikan rumah, ingin mendeskripsikan bagian ruangan yang paling menyenangkan bagi si penulis, misalnya ruang bacanya. Nah, itu disampaikan. Jadi teks deskripsinya fokus pada ruangan baca saja, yang diberi perhatian penuh. Kemudian selanjutnya ada telaah penggunaan bahasa dalam teks deskripsi. Penggunaan bahasanya seperti apa? Kalau kemarin kita sudah belajar ya di pertemuan sebelumnya, kalau di dalam teks deskripsi itu menggunakan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Masih ingat mengkonkretkan itu apa? Ya, mengkonkretkan itu menyatakan sesuatu. Misal, kata umumnya baik. Nah, dikonkretkan baik itu seperti apa? Baik itu kan masih secara umum. Oh, baik itu karena dia ramah. Nah, itu kan mengkonkretkan, lebih menjelaskan lagi, lebih menyatakan baiknya itu seperti apa. Oh, karena dia suka menolong. Nah, itu kata konkret. Gitu. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Berarti seolah bisa diapakan kemarin? Dilihat, didengar, dirasakan. Nah, itu ya dia. Terus kemudian yang ketiga ada penggunaan kata dengan kata dasar atau penulisan kata berimbuhan. Kalian kan di SD dulu sudah pernah belajar kata dasar dan kata yang sudah mengalami proses pengimbuhan ya, atau afiksasi. Misal, kata dasar pesona ketika mendapat imbuhan menasal, ini menasal ya membacanya, men itu bacanya menasal, menjadi memesona. Kita kan mengenalnya mempesona. Nah, mempesona itu bentuk tidak bakunya, yang baku itu memesona. Mengapa kata pesona itu kemudian P-nya hilang ketika bertemu dengan menasal? Nah, karena kata pesona, huruf P-nya itu luluh atau melebur ketika bertemu dengan awalan menasal. Nah, kemudian penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Nah, kemarin kita juga sudah belajar ya, sinonim itu persamaan makna kata, bukan persamaan kata ya, karena bentuk katanya berbeda, susunan katanya. Misal, kata baik dan ramah, baik dan menyenangkan itu kan katanya beda ya, tulisannya beda. BAIK dengan RAMAH itu kan beda. Yang sama itu maknanya gitu. Jadi kalian yang masih punya konsep sinonim itu persamaan kata, sekarang kita mulai ubah bahwa yang sama itu maknanya, bukan bentuk katanya. Jadi sinonim itu persamaan makna kata. Terus kemudian yang kelima ada penggunaan kata depan. Nah, kata depan itu apa saja? Masih ingat? Ada berapa kata depan? Nah, kata depan ada 4. Ada kata di, ke, dari, dan pada. Nah, hari ini Ustazah akan fokus pada penggunaan kata depan di, karena masih banyak dari kita yang kurang tepat dalam penggunaan kata depan di. Jadi, kapan kata depan di itu harus menempel atau menyambung dengan kata yang diikuti, kapan harus dipisah. Nah, Ustazah akan contohkan dalam kalimat drama kolosal dipentaskan di area Monas. Nah, ini kan ada kata di-nya 2 kali ya. Ada kata dipentaskan dan kata di area. Lalu perbedaannya apa? Pada kata dipentaskan, kata di sini bukan sebagai kata depan. Nah, kata di pada kata dipentaskan itu sebagai awalan ya. Atau kalau bahasa linguistiknya prefix ya. Maka penggunaannya harus menempel dengan kata dasarnya. Kata dasarnya kan pentas. Nah, namun berbeda dengan pada kata di area. Di area ini mengapa penulisannya dipisah? Karena kata di pada kata di area menempati posisi sebagai kata depan sehingga dia penulisannya harus dipisah. Gitu ya. Kemudian kita lanjutkan yang keenam, penggunaan kata khusus. Nah, ini kita juga sudah mempelajari kemarin kata khusus. Kata khusus itu untuk menjelaskan lebih lanjut dari kata umum. Misalnya kata umumnya alat transportasi. Nah, kata khususnya berarti ada mobil, ada bis. Nah, itu kan kita jadi paham. Kalau hanya menggunakan aku
berangkat ke Solo menggunakan alat transportasi. Nah, orang akan bertanya alat transportasinya apa? Itu kan masih sifatnya umum. Maka digunakanlah kata khusus untuk menjelaskan. Kemudian yang ke-7 ada penggunaan kata bermajas. Nah, mungkin di SD kita sudah belajar ya, kalian sudah belajar majas itu apa. Nah, ini kita review kembali. Majas itu gaya bahasa yang digunakan oleh penulis untuk menyampaikan sesuatu menggunakan makna konotasi atau makna tidak sebenarnya. Nah, majas itu kan macam-macam ya. Ada majas perbandingan, ada majas pertentangan. Nah, di majas perbandingan ini ada dibagi lagi dengan beberapa majas. Yang pertama ada majas personifikasi. Nah, ini sering muncul ya, majas personifikasi itu sedikit Ustadzah ulas. Majas personifikasi itu menyamakan suatu benda yang tidak bernyawa seperti manusia. Contohnya apa? Contohnya dalam kalimat ini, pohon nyiur itu melambai-lambai kepadaku. Nah, yang melambai-lambai itu biasanya kan manusia ya, nggak melambai menggunakan tangan. Nah, ini di dalam majas personifikasi itu mengumpamakan pohon nyiur itu seperti manusia, seolah-olah bisa melambai. Nah, kemudian ada majas metafora, ada majas hiperbola. Ini yang paling terkenal ya, majas hiperbola itu majas yang melebih-lebihkan dari sebenarnya. Kemudian ada majas asosiasi, ada majas eufemisme, kemudian ada majas litotes, paradoks, dan lain sebagainya. Nah, jenis-jenis majas ini kalian bisa pelajari lebih lanjut di media apapun, gitu ya. Jadi Ustadzah tidak akan membahas lebih lanjut jenis-jenis majasnya, karena butuh waktu yang panjang. Kalian bisa belajar menggunakan alamat ya atau link ini, kalian bisa membaca, memahami. Kemudian kalau nanti ada yang nggak paham, boleh tanya ke Ustadzah, gitu ya. Nah, setelah kalian mempelajari materi hari ini tentang telaah bahasa, kemudian telaah struktur, gitu ya, kalian silahkan mengerjakan soal latihan berikut ya. Kolom-kolom ini diisi sesuai dengan contoh yang telah Ustadzah berikan. Misalnya kata memesona ini dibentuk dari kata apa, kata dasar apa, pendapat imbuhan apa. Nah, kemudian kalian membuat kalimat menggunakan kata yang ada. Ya, kemudian yang selanjutnya ini lebih menyenangkan sekali mengerjakannya, kan hanya cukup mencoret-coret saja. Misal kata ke depan dalam penulisannya dipisah ini salah atau benar. Ketika salah berarti kata benar ini yang kalian coret, gitu ya. Kemudian kata ke depan yang di kolom berikutnya ditempel, itu menempel ya, bukan ditempel, menempel salah atau benar. Ketika salah berarti yang benar dicoret. Begitu seterusnya sampai selesai. Ketika kalian menemukan kesulitan dalam materi hari ini, jangan sungkan, jangan ragu untuk bertanya ke Ustadzah. Insya Allah Ustadzah siap melayani kalian semua untuk menjawab pertanyaan kalian. Jadi tidak perlu malu untuk bertanya ke Ustadzah. Mungkin cukup yang dapat Ustadzah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Semoga pertemuan berikutnya kita sudah bisa bertatap muka, tidak melalui virtual seperti ini. Tetap di rumah, stay at home. Terima kasih.